Wabarakatuh. Bapak Ibu, saya minta waktunya sebentar, mungkin 20 sampai setengah jam, sebenarnya nggak nyampe gitu. Sebelum saya mulai, ini saya sampaikan maksudnya acara hari ini gitu gitu. Jadi ini adalah tugas dari Dipora nih Bapak Ibu. Dari awal ceritanya begini. Pada tanggal 1 Desember itu tiba-tiba ada undangan jam 9 pagi itu undangannya, dan jam 1 sholat Jumatan semua guru TIK SMP dikumpulkan di Dipora. Nah kemudian setelah saya hadir ke sana, ternyata di sana tuh kita tuh ditagih laporannya tuh gini, ditanya satu-satu Bapak Ibu guru, ditanya bagaimana kondisi sekolahnya, bagaimana akun belajar ID-nya Bapak Ibu guru, apa sudah aktif semua anak-anak, bagaimana sudah aktif semua apa belum. Jadi semua sekolah masing-masing guru itu ditanya, kecuali saya terlewat karena saya video. Jadi enggak bagian waktu saat itu. Jadi laporannya itu hampir sama Bapak Ibu. Jadi hampir semua sekolah itu yang 100% itu hanya sekolahnya Pak Haji kalau nggak salah. Itu pun masih 3 orang anak yang belum aktif akun belajar ID-nya. Aslinya sebenarnya tagihannya hanya itu Bapak Ibu. Kemudian tagihan kedua itu untuk sekolah-sekolah yang mendapat bantuan rombong itu juga ditanya, dan sekolahnya digopol, sopo sing nganggur, seperti itu. Kemudian intinya tuh guru TIK itu untuk pilot project-nya atau untuk bagaimana supaya akun belajar ID dari anak-anak ini bisa 100% digunakan gitu. Kemudian di hari setelah itu langsung tidak lanjut Bapak Ibu. Tidak selang 2 minggu itu langsung ada undangan setelah mendengar kondisi lapangan seperti itu. Bapak Ibu guru TIK semua ada pelatihan GWE ini, Google Worksheet ini apa education di apa saja Pak saya. Hari ini saya ngantuk. Sekali monggo Pak Mas Didi. Sekali sebenarnya Pak Mas. Sekali. Laki suka kemarin sekali nama Mas. Nopo Pak Ning? Latihan Bapak emang latihan nopo Pak? Komputernya mana? Kok berarti gitu? Kata-kata si Mela. Urusannya semburi. Yo ben urusannya. Ya latihan nopo Bapak ya? Fitnya. Monggo lanjut Bapak atau nopo? Aneh urusannya aneh. Oh Lenovo. Bu mana Lenovo nopo? Kembali lagi betul Lenovo. Hitam. Ya Lenovo Tab. Lanjutnya bentuk Tab nopo? Tab. Ya sudah, Pak, telepon tanggu, Pak Samra, telepon tanggu apa Pak? Tahu goreng, lanjut ke mana Mas ya? Seperti ini. Bumur, lanjut bumur. Goreng crispy. Renyah, crispy renyah lanjut. Sindet ya, Mbak Yanti, Mbak Yanti. Renyah apa Mbak? Gurih, Mbak Yakni. Gurih manis. Mantap sekali. Kembali lagi, bisa sekali loh. Diawali sekali, berarti sekali, luar biasa. Tepuk tangan Bapak Ibu. Semoga tidak ngantuk nggih. Jadi jujur tidak pede ini dibeda-bedakan gitu nggih. Jadi apa kok Bapak Ibu Google Classroom ini
Google Classroom adalah satu aplikasi pembelajaran daring yang sudah terkenal sejak pandemi COVID ya. Jadi aplikasi ini bisa memungkinkan pembelajaran dilakukan secara jarak jauh. Kemudian selain untuk pembelajaran jarak jauh, itu keunggulan yang pertama. Berikutnya keunggulan yang kedua, pembelajaran lebih efisien. Kenapa lebih efisien? Karena tidak perlu datang ke sekolah tadi, dia tidak perlu biaya transport, tidak menggunakan banyak waktu untuk ke sekolah. Tapi saya ulang sekali lagi, itu waktu zaman pandemi, bukan perlu yang sekarang ya. Berikutnya yang ketiga, melatih kemandirian siswa. Kenapa bisa disebut melatih kemandirian siswa? Karena dengan menggunakan Google Classroom ini otomatis siswa itu mau nggak mau harus belajar sendiri dan tidak. Ini yang jelas fitur yang untuk melengkapi Google Classroom ini adalah namanya Google Drive. Mungkin Bapak Ibu pasti sudah memakai karena saya ingat 2 bulan lalu di Pak Ani ada pelatihan di lab komputer tentang penggunaan Google Drive di Bapak Ibu. Jadi kelebihan dari Google Drive ini, Bapak Ibu bisa membuka di manapun, di komputer manapun, laptop manapun, asal terkoneksi dengan email Google jenengan. Jadi Google Drive ini. Next, yang keenam, proses setting dan pembuatan kelas yang mudah. Ini lumayan mudah Bapak Ibu ya, seperti itu. Kemudian yang ketujuh, meningkatkan kerjasama dan komunikasi antar pengajar. Kita memberikan tugas anak-anak lewat, tapi kalau menggunakan Google Classroom, anak-anak mungkin walaupun nanti minta tolong temannya tetap lebih memperhatikan kita sebagai pengajar nanti Bapak Ibu. Kemudian yang tadi yang dikirimkan tersimpan pada Google Drive dan dapat diakses kapanpun. Begitu pula dengan tugas yang dikirim. Bahkan kita tidak perlu khawatir dengan penilaian, karena penilaian juga sudah tersimpan di Google Classroom ini juga. Nah, ini kita ke fitur-fitur menarik mereka dalam setiap pembelajaran. Nah, di sini kabar baiknya adalah tugas yang dikerjakan ini hanya bisa dinilai dan dibuka oleh Bapak Ibu guru. Jadi anak-anak kalau sudah fit mengerjakan, jadi tidak bisa memperbaiki kecuali kita ngasih approve-nya, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian fitur yang ketiga adalah pengumuman dalam aplikasi. Nah, mungkin kita membutuhkan pengumuman secara serempak, itu kita bisa membuat satu pengumuman dan kita share melalui Google Classroom. Misalkan kita punya kelas paralel, kita langsung bisa share itu bareng-bareng ke Bismillah, kita punya 4 kelas paralel, kelas yang sama itu semua nanti bisa di-share ke anak-anak. Kemudian ini password yang sebelum diaktifkan. Nah, kemarin ketika saya mengaktifkannya, saya ganti passwordnya semuanya menjadi Stiklas 2023, S-nya kecil. Jadi nanti kalau suatu saat anak-anak ini Bismillah Pak Masidi ya, tahun depan ICC ada. Kemudian subjeknya ini adalah undangan kita ya, tautan kita yang kita share ke anak. Ini kita klik.